Amar Joni, oke ya, Amar Joni. Udah, Amar Joni ya. D. Oke, Amar Joni ya. Oke, nanti 9.16 aku off, oke? Nah, mau tanya Bang, tadi dulu, coba. Ini masih mau bahas yang lain atau Amar Joni? Hah? Aduh, nggak FYP cuy, banyak yang nggak kenal cuy si apa yang pernikahan Amanda nggak FYP, banyak yang nggak kenal sama cowoknya itu. Aku tahu aib cowoknya, ini malas aku membongkarnya. Amar. Oke. Nih, bener kan? Kalian dengar nggak tadi si Nikmir bilang si Amar itu begitu udah dari Januari. Nah, memang iya. Jadi aku kan udah bikin VT. Jadi November tahun lalu 2024 aku udah tahu si Amar itu begitu. Aku kan sering spill. Ada yang kena dalam, tapi aku nggak sebut nama. Istrinya sudah menikah dengan salah satu pengusaha yang aku tahu duitnya dari mana asal muasalnya, tapi aku nggak mau bilang. Itu maksudku si Amar. Nah, udah, dari situ loh. Nah, jadi November itu aku meeting sama pengusaha Indomaret di Pantai Indah Kapuk. Nah, di salah satu restoran elit lah yang semua isinya Cina. Tiba-tiba teman aku ini bawa salah satu bapak. Ternyata dia mantan napi. Itu November 2024. Si bapak ini satu lapangan sama si Amar. Catat lo ya. Si bapak ini juga kalian tahu kan yang digosipkan selingkuh sama Paula itu juga mantan napi. Nah, jadi di dalam tahanan lapangan itu mereka tidak satu sel tapi satu lapangan. Di dalam situ ada si Amar, ada si yang selingkuhan Paula sama bapak ini. Bapak ini udah keluar. Nah, bapak itu bilang si Amar mah di dalam itu happy, kata dia gitu. Kenapa Pak? Bukannya pusing? Dia jualan itu. Jadi justru dia di dalam itu dapat penghasilan karena dia jualan di dalam. Jadi kalau pas sekarang baru keluar beritanya udah hampir setahun ya aku nggak heran karena bapak itu langsung cerita bapak itu mantan napi. Ya kalau napi di Jakarta kan situ-situ aja guys di penjaranya ya pasti tahu lah gosip. Nggak kalian lihat tuh kalau orang keluar dari penjara pasti dia tahu ini kasus apa. Nah ada pula Rek Jelita ini orang sok tahu. Aduh Rek Jelita udah deh aku bilang kalau tadi aku tinggal di kampung ya aku tidak hidup di dunia artis ya aku tinggal di pelosok sana di perbatasan sono lah di perbatasan mau masuk Australia sana bisa kalian bilang Satria Halu lah kalian kan tahu aku ada di infotainment aku ada di setiap kasus huru-hara artis aku pernah main FTV temanku juga circle-nya pengusaha orang Jakarta bukan orang-orang kampung. Nah nggak mungkin aku kasih tuh Halu infotainment. Kenapa buru aku? Karena mereka tahu apa yang aku bilang itu benar 50-50 95% itu benar. Nah kalau yang ngomong aku Vista Putri, Tessa Maris kan hidup lama di dunia artis, jadi wajar. Nah, tapi kecuali kalau aku Rek Jelita, tinggal di kampung, di pedalaman, di perbatasan antara Konoha ke Australia sana, tiba-tiba aku speak masalah begini-begini. Baru kalian alah halu, lihat. Kalau aku kan di Jakarta udah 17 tahun, hidup di dunia entertain. Aku yakin kalian juga sering nontonin aku, komenin aku di infotainment. Jadi kalian itu kalau menyimpulkan sesuatu itu harus lihat orangnya, begitu ya. Tapi aman nggak kurus ya? Iyalah orang ada duit. Di Jepang usir bahas lah guys, malas aku. Apalagi? Dong bang saya cerdas pintar ya aku kan kuliah cuy. Kalau suaminin pacarnya ya kok nggak naik nggak makanya nggak bahas. Aku kan bahasa FVP. Lanjut tadi yang mana? Kasus Amar udah habis sih. Aku cuma tahu Amar cuma itu ya. Jadi si Amar ini dulu sebelum masuk penjara, setelah keluar dari penjara. Dia kan dimaafkan sama Iris. Mereka tuh sempat buka warung guys. Warung sate Madura. Warungnya kecil di Cibubur. Aku taunya itu Mami Online. Mami Online kan dekat sama keluarga Amar. Nah, jadi Mami Online tuh ngajak aku. Dek, besok temen kakak ya. Sama Atta kemana kak? Itu si Amar ngundang mereka itu peluncuran sate Madura. Di mana di Cibubur? Aku sibuk. Ya kan? Terus aku nggak ada connecting urusan begitu-gitu. Kak, aku nggak bisa kak. Aku ada urusan gitu. Aku nggak ikut. Warungnya tutup guys. Warungnya tutup terus dia masuk penjerong. Tuh. Bahas Ami lagi kak. Iya Ami nanti Senin ya. Aku tadi nggak datang soalnya. Kenapa Kak Fitri selalu teru? Iya kata netizen dia kirim salam buat aku ya. Salam kembali ya. Salamin kembali ya. Aku nggak ada masalah sih sama Kak Fitri. Cuman karena kita saling tahu tapi kita tidak saling mengenal gitu. Aku nggak mau SKSD juga lah guys, kan tahu aku.
Bahas kayaknya, ada nggak usah lah FYP guys. Bahas film ya. Kareena Kapoor adalah salah satu aktris di dunia yang mendunia selama 25 tahun ya. Dia baru saja menyelesaikan kontrak Malabar Gold, salah satu permata termahal di dunia untuk 400 toko di 13 negara di 4 benua dunia. Nah, Kareena Kapoor filmnya akan tayang di seluruh dunia. Dia sudah memintangi 60 film internasional yang tayang di seluruh dunia dan 3 film berikutnya yang tayang di seluruh dunia itu berjudul Toxic, Kru 2 dan Golmaal 3, dan aku sudah tidak sabar. Tapi masih lama ya tayangnya ya. Dia masih syuting guys ya. Bang, bang masih kalian Asmirana, aduh nggak usah. Kalau yang dari dulu ya, kalau dari dulu jangan dibahas lah. Ya FYP aja guys. Kan kalau kalau lagi FYP lagi viral tanpa kalian minta kan aku bahas. Kalau yang dari dulu jangan lah ya. Amat Paula, Paula udah habis masanya ya. Biarkan dia muasabah muasabah atau muasasa guys, muasabah ya muasasa umroh kali ya, muasabah. Nah, biarkan Paula sekarang muasabah diri ya. Timingku untuk membongkar dia sudah habis ya, jadi biarkan kita kasih kesempatan dia untuk muasabah diri ya. Siapa si Evan tuh mukanya kayak orang deso, bukan memang orang deso ya, mukanya muka kayak jelita. NM Senin ya sudah NM Senin ini apa namanya guys, NM Senin replik ya, replik ya, replik lu pacarnya asista panda, asistennya iya bapak kandungmu ya. Bapak kandungmu itu pacarannya ya. Kalau Raja Bangsawan ini kastanya tinggi cuy ya. Dekat sama orang, jangankan pacaran, dekat sama orang aja milih-milih ya. Bahlil boleh bang, maksudnya apa sih, nggak ngerti aku. Nick Mirika 4 tahun di dalam sayang. Halo Sulawesi. Apa? Rizky Nazar kok di Arab mukanya tukang jual kain. Iya, kalau di Konoha muka begitu ganteng banget kan? Karena jarang muka orang cakep di Konoha. Tapi kalau lu main ke India Utara, lu main ke Arab, lu main ke Turki, muka begitu tukang jual kebab banyak cuy. Lebih ganteng lagi di sono. MBG apa tuh maksudnya? MBG kira-kira kan Verfu udah aku bilang terbukti kan, sekarang nggak ada hubungan lagi. Ngeyel sih. Pacar Sarwenda kan udah dibahas. Kira-kira Nick Mil ponis berapa tahun? Kira-kira 8 tahun ponisnya, 4 tahun di dalam kurang 8 bulan. Lesti hamil lagi, ya udah biarin aja lah. Mau si Lesti hamil kayak, mau dia meninggoy kayak, mau dia jatuh melurut, biarin aja lah guys. Kan itu urusan dia. Udahlah, nggak usah urus-urus lagi. Nanti kalau misalnya ada masalah baru kita nimbrung. Kalau lagi anteng-anteng aja jangan. Biarin aja lah dia mau hamil kayak, mau hamil anak 10, mau hamil 15, biar aja ya. Yang penting kamu pikirkan hidupmu, tabung buat masa depanmu ya. Supaya nanti kalau kamu punya anaknya tidak bikin orang tua melurut ya. Alah, Aisyah masih redup, udah redup. Nanti aja, guys. Tapi si Aisyah baik sih sama gue, guys. Dia suka nge-like VT gue. Dia suka banget nonton nge-like VT gue. Jadi, agak nggak tega juga aku jelekin dia. Bang, bahas artis Manilor. Oh, banyak. Artis Manilor itu banyak, ya. Pak Prabowo jangan bahas politik, aku nggak mau. Aku urusan 15 kali kepolisian dipesankan sama Pak polisi gini. Satria, kamu kalau bongkar aib dunia entertain boleh, tapi jangan singgung yang berhubungan dengan agama seperti Trans 7. Aku nggak pernah kan bahas agama kan. Jangan pernah menjelekkan nama kota di Konoha, nggak pernah kan. Jangan pernah menjelekkan suku dan agama pokoknya. Jangan pernah menjelek-jelekkan politik, mau itu orang pemerintahannya salah, kecuali nggak sebut nama boleh, tapi jangan, kalau bisa jangan. Nah, makanya aku tidak pernah mau bahas politik, tidak mau bahas agama, tidak mau membahas suku. Kalau membahas positif nggak apa-apa, tapi kalau menjelek-jelekan nggak mau. Terus penistaan agama. Terus satu lagi apa guys? Menjelek-jelekkan nama kota di Indonesia. Setuju Kak? Ya, aku aslinya Sumut, tapi pindah ke Jakarta aku pindah ke Jawa tuh 2007. Batara bang, siapa itu? Katanya mau telepon orangnya bentar lagi, dimasukin lagi. Aku mau teleponan, jadi gini, aku mau ngurus visa Amerika.
Insya Allah 2027 atau 2026 aku ke Amrik jalan-jalan 3 bulan 6 bulan gitu guys. Jadi tadi kemarin aku udah meeting di Taman Anggrek. Aku kan ketemu dulu orangnya. Ternyata aku yakin gitu. Ya udah. Jadi aku ngurus visanya dulu. Nanti kalau masuk terserah mau berangkatnya jalan-jalannya akhir 2026 atau awal 2007. Karena visa Amerika susah banget, guys. Susah banget. Oh, aku baru dikasih tahu ya. Aku baru dikasih tahu, ternyata visa Amerika itu kalau kalian mau di-approve, dia lihat media sosial. Makanya siapa yang punya cita-cita ke Amerika, mulai dari sekarang media sosialmu dibagusin ya. Karena setiap orang kedutaan Amerika itu ngecek media sosial. Apabila media sosialmu isinya kayak jelita, itu rata-rata nggak di-approve. Tapi apabila dilihatnya media sosial kamu itu relevan berhubungan dengan pekerjaanmu, atau dia lihat, oh ini orang punya duit di Amerika tidak akan melarat, rata-rata di-approve. Begitu. Jadi nih aku kasih tahu, aku baru tahu soalnya. Kalau orang kedutaan Amerika itu bakal ngecek media sosial kalian. Nah, begitu. Cuman aku heran, katanya kalau Mami Ona sama Nikita apply Amerika nggak di-approve, aku nggak tahu kenapa. Apakah pernah terkena kriminal atau tidak. Tapi karena kata kemarin aku ketemu orangnya udah ke Amerika, udah bolak-balik, udah 4 kali malah. Ketemu orangnya, katanya kalau terkena kriminalitas masih tetap bisa ke Amerika. Cuman kalau Mami Online sama Nikita, setahu aku udah ngajuin visa Amerika berkali-kali, belum di-approve. Nggak tahu aku apa penyebabnya ya. Oke. Bang, nggak tahu aku nggak ngikutin Cina. Aku nggak pernah nonton entertain Cina, kecuali zaman Andy Lau, zaman Jet Li, zaman Jackie Chan. Aku tidak pernah nonton produk entertainment Cina, kecuali zaman Sarla Chewung, kecuali zaman Andy Lau, kecuali zaman Jet Li. Setelah itu aku udah belasan tahun. Tapi kalau lu tanya artis Bollywood sama artis Hollywood, nah gue luar kepala. Kayak iya. Siapa itu? Zaman Kungfu Kak. Ya, aku suka film Cina dulu, zaman-zaman Pei Chen, zaman-zaman Sarla Chewung, zaman-zaman Jet Li, zaman-zaman Andy Lau. Kalau sekarang aku udah 20 tahun tidak pernah nonton entertainment Cina kecuali ini Kung Fu Panda. Kung Fu Panda itu nonton karena di situ ada idola gue, Disha Patani dan Sonu Sood. Oh, cantik banget Disha Patani. Allah, kayak ratu dia di situ ya. Kung Fu Panda itu tahun berapa tuh sebelum Covid? Udah nggak pernah lagi nonton film Cina. Sama Jackie Chan peran utamanya. Oh, aku nggak tahu guys yang lagi di